Matahari baru saja tenggelam di balik bukit ketika kampungku mendung mulai berdenyut hidup. Aroma gulai, rendang, dan ayam pop bersaing di udara, memikat siapa saja yang lewat. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin membawa bisikan yang tak biasa. Bukan cuma aroma masakan, tapi bau amis, samar, menusuk ke hidung. Dewi berdiri di depan warungnya, nasi Padang Dewi, dengan senyum percaya diri. Warung barunya sederhana, tapi penuh dengan ambisi. Beda dengan warung Siti di seberang jalan, yang sudah belasan tahun jadi raja di kampung ini. Orang-orang antri di warung Siti seperti biasa, membuat dada Dewi sesak, matanya menyipit, menahan iri. Gak adil, gumamnya. Masakan gue lebih enak. Malam itu, Dewi menyiapkan rendang terbaiknya. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, sambalnya pedas nendang. Tapi tetap saja, pembelinya bisa dihitung dengan jari. Sementara warung Siti, penuh sesak. Tawa, obrolan, suara piring beradu, membuat iri hati Dewi makin dalam. Mau sampai kapan gue kayak gini? Bisik Dewi, geram. Ketika dia hampir putus asa, seorang pria tua duduk di salah satu bangku kosong. Pakaiannya lusuh, matanya tajam seperti elang. "Kamu Dewi, ya?" tanyanya, suaranya berat. Dewi mengangguk, setengah heran. "Kalau mau warungmu laris, saya bisa bantu." Lanjutnya sambil tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduk Dewi berdiri. "Caranya?" tanya Dewi cepat, setengah berharap, setengah takut. Pak Tono menatapnya lama, seolah mengukur harga dirinya. "Gampang, tapi ada harga yang harus kamu bayar." Dewi tertawa miris. "Uang? Tenang aja, nanti kalau warung rame gue bayar lebih." Pak Tono menggeleng pelan. "Bukan uang, badan kamu, sama kesetiaan kamu." Suasana warung terasa makin berat, seperti ada bayangan hitam bergantung di atas kepala Dewi. "Kalau kamu setuju, mulai besok warungmu penuh. Tapi malam ini kamu harus ikut saya," bisik Pak Tono. Suaranya mengundang sesuatu yang dalam dan gelap dari lubuk hati Dewi. Ada getaran aneh dalam perutnya, antara takut dan penasaran. Dewi tahu ini salah. Tapi bayangan pembeli mengantre di warungnya lebih kuat dari ketakutannya. Dia mengangguk perlahan. "Bagus," kata Pak Tono sambil berdiri. "Ayo." Tanpa sadar, Dewi mengikutinya, meninggalkan warungnya yang kosong. Malam itu langkahnya membawa dia ke jalan yang tak bisa dia putar balikan. Pak Tono membawanya ke rumah kosong di ujung kampung. Gelap, berdebu, dingin. Di dalam hanya ada satu kasur tua dan lilin kecil menyala di sudut ruangan. "Buka bajumu," perintah Pak Tono. Dewi gemetar. "Kenapa harus kayak gini?" "Kalau kamu mau menang, kamu harus tunduk," kata Pak Tono sambil menatapnya lekat-lekat. Dewi memejamkan mata. Dalam pikirannya, dia melihat warungnya ramai, uang mengalir, semua orang memuji makanannya. Dia menguatkan hati, lalu menuruti perintah Pak Tono. Malam itu tubuhnya bukan lagi miliknya. Dan tanpa Dewi sadari, malam itu juga, jiwa dan masa depannya dijual kepada sesuatu yang lebih kelam dari sekedar ambisi. Keesokan harinya, perubahan itu langsung terasa. Warung Dewi penuh. Antrian panjang mengular sampai ke jalan. Orang-orang berebut membeli rendangnya. Mata Dewi berbinar. Usahanya berhasil. Tapi, malam harinya Pak Tono datang lagi. "Jangan lupa janjimu." Senyum Pak Tono makin menyeramkan. Dewi baru sadar tawaran itu bukan cuma sekali. Itu baru awal dari semua mimpi buruk yang menantinya. Warung Dewi mendadak jadi buah bibir. Setiap pagi, orang-orang berbondong-bondong datang, seakan rendang dan gulai buatan Dewi mengandung sihir. Siti, dari warung seberang, hanya bisa memandang dengan tatapan sulit diterjemahkan.
Aneh ya, bisik salah satu pelanggan di antrian. Dulu sepi banget, kok sekarang kayak diserbu setan? Dewi mendengar bisikan itu tapi pura-pura sibuk membungkus pesanan. Dalam hati dia bangga. Ini semua kerja kerasnya. Atau setidaknya itulah yang ia yakinkan ke dirinya sendiri. Tapi makin hari ada yang terasa ganjil. Pertama, makanan di warung Dewi seolah tak pernah habis. Padahal ia sadar betul bahan bakunya tak sebanyak itu. Anehnya, setiap kali dia ambil dari dapur, selalu ada saja rendang baru, gulai baru tanpa dia tahu siapa yang masak. Kok bisa? Gumam Dewi sambil mengaduk gulai. Tak ada siapa-siapa di dapur selain dirinya. Lalu, pelanggan-pelanggannya mulai menunjukkan tingkah aneh. Mata mereka kosong saat makan. Tangan mereka gemetar tapi tetap menyuap nasi tanpa henti, seperti orang kesurupan. Suatu malam, setelah menutup warung, Dewi membersihkan meja-meja. Saat itu, dia menemukan sesuatu di bawah salah satu meja. Sejumput rambut panjang, hitam, basah, dan bau amis. Bukan rambut manusia biasa. Ada lendir kental menempel di helaian rambut itu. Ih, apaan nih? Dewi bergidik jijik. Dia buru-buru membuangnya ke tong sampah. Tapi rasa tidak nyaman mulai merayapi pikirannya. Ada sesuatu yang salah. Malam berikutnya, kejadian makin aneh. Saat Dewi hendak menutup pintu warung, dia melihat sosok perempuan berbaju lusuh berdiri di sudut jalan. Perempuan itu memandang ke arah warung Dewi dengan tatapan kosong, mulutnya bergerak-gerak, seperti komat-kamit mengucapkan sesuatu. "Bu, mau makan?" tanya Dewi mencoba ramah. Tapi perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, rambutnya menutupi sebagian wajah. Angin malam membawa bau busuk ke arah Dewi. Ih, Dewi mundur satu langkah. Perempuan itu tetap di sana, seperti patung hidup. Dewi cepat-cepat menutup pintu warung dan mengunci rapat-rapat. Tapi malam itu, dia tidak bisa tidur. Bayangan perempuan lusuh itu terus terbayang. Besok paginya, ketika membuka warung, Dewi menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di depan pintu ada sesajen. Ayam hitam yang lehernya dipotong, darahnya masih segar menetes di ubin, bersama bunga-bunga layu dan kemenyan terbakar. Astagfirullah, siapa yang naruh beginian? Dewi berteriak panik. Beberapa warga mulai berdatangan, tapi anehnya tidak ada yang terlihat kaget. Mereka hanya memandang sekilas, lalu berjalan pergi seperti tak peduli. Biasa, gumam seorang ibu-ibu lewat. Kalau warung udah mulai pakai jalan pintas, beginian mah wajar. Dewi mendengar jelas kata-kata itu dan hatinya mencelos. Jalan pintas, pesugihan. Ia sadar warungnya bukan lagi warung biasa. Malam harinya Pak Tono muncul lagi. Gimana rasanya? Jadi yang nomor 1? Tanyanya sambil tersenyum sinis. Dewi tak menjawab. Kepalanya penuh tanda tanya dan ketakutan. Pak Tono mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah kain kafan kecil, masih ada bekas tanah liatnya. Taruh ini di bawah kompor dapurmu, katanya. Kalau mau warungmu tetap rame. Dewi menelan ludah. Dia tahu seharusnya dia berhenti, tapi ketika membayangkan antrian panjang, suara uang masuk ke laci kasir, dan wajah-wajah kagum pelanggan, dia lemah. Dengan tangan gemetar, Dewi mengambil kain itu. Pak Tono terkekeh pelan. Ingat, mulai sekarang, bukan cuma badan kamu yang jadi milikku, tapi juga nyawa orang-orang yang makan di warungmu. Kata-kata itu menggema di kepala Dewi sepanjang malam. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dewi pikir semuanya akan baik-baik saja setelah menerima kain kafan itu. Tapi hari-hari berikutnya justru membuat hatinya makin kacau. Pelanggannya memang makin banyak, tapi mereka jadi aneh. Ada yang makan sambil menangis, ada yang tiba-tiba muntah darah di tengah suapan,
Ada juga yang jatuh pingsan dengan wajah pucat seperti mayat. "Bu, ini kenapa makanannya?" tanya seorang pemuda sambil memegang perutnya. Mukanya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Dewi pura-pura bodoh. "Saya juga nggak tahu, Mas. Mungkin Masnya aja lagi sakit." Pemuda itu limbung, lalu dibopong teman-temannya keluar dari warung. Beberapa pelanggan lain ikut pergi. Mereka mulai berbisik-bisik, melirik-lirik ke arah Dewi dengan tatapan curiga. "Ini nggak beres," bisik salah satu dari mereka. Dewi menahan napas. Di luar, Siti memperhatikan semua itu dari warung seberangnya. Wajah Siti tampak puas, seperti menonton musuhnya mulai tenggelam dalam kubangan yang dibuatnya sendiri. Sore harinya, warung Dewi sepi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tidak ada antrian, tidak ada pelanggan. Hanya suara angin dan dedaunan kering yang berterbangan di depan pintu. Dewi duduk lemas di bangku. Tangannya gemetar saat menyentuh meja. Di sudut dapur, kain kafan pemberian Pak Tono tiba-tiba bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Astagfirullah," bisik Dewi sambil memundurkan badan. Tiba-tiba, suara pintu warung berderit. Seseorang masuk, bukan pelanggan biasa. Ini Pak Tono. Dia tersenyum lebar seolah menikmati penderitaan Dewi. "Mulai kerasa kan manisnya jalan pintas?" katanya. Dewi berdiri. "Kenapa pelanggan saya pada sakit? Kenapa jadi begini?" Pak Tono mendekat. Nafasnya bau amis. "Kamu pikir semua gratis? Kamu pikir setan mau kerja buat kamu tanpa minta bayaran?" "Saya tuh nggak mau terus kayak gini," teriak Dewi. Pak Tono hanya tertawa kecil. "Kalau mau warungmu ramai lagi, gampang. Ada syarat tambahan." Dewi diam, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu dia akan menyesal mendengarnya, tapi tetap bertanya, "Apa?" Pak Tono mendekatkan mulutnya ke telinga Dewi dan berbisik, "Tiap malam, kamu harus kasih persembahan, badanmu, buat saya." Dewi mundur. "Gila kamu." Pak Tono menatapnya tajam. "Kalau kamu nolak, besok warungmu bakal kosong selamanya. Pelanggan-pelangganmu mati satu-satu. Dan kamu bakal lihat sendiri gimana warungmu berubah jadi kuburan." Air mata Dewi menetes. Dia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Malam itu, dengan hati hancur, Dewi menyerah. Di dapur warungnya, di atas lantai tanah basah, dia menyerahkan dirinya ke Pak Tono. Tubuhnya terasa dingin seperti disentuh tangan-tangan mayat. Setiap sentuhan Pak Tono membuat Dewi merasa makin menjauh dari dirinya sendiri. Bukan lagi Dewi yang ambisius dan ceria. Yang tersisa hanya tubuh kosong tanpa jiwa. Selesai persembahan itu, Pak Tono meninggalkan warung tanpa kata-kata. Tinggal Dewi yang terbaring di lantai dapur memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Esok paginya, warung Dewi kembali ramai. Pelanggan-pelanggan datang berbondong-bondong, seperti lupa kejadian aneh kemarin. Tapi sekarang, Dewi tidak lagi merasakan bangga. Setiap piring nasi padang yang keluar dari dapurnya terasa seperti membawa kutukan. Dari kejauhan, Siti memperhatikan semuanya dengan tatapan kosong. Ada luka dalam di matanya, seolah dia tahu persis apa yang Dewi alami. Karena dulu, dia juga pernah ada di posisi itu. Dan di langit kampung kecil itu, awan hitam menggantung berat, seakan menandakan awal dari kiamat kecil yang baru saja dimulai. Sejak malam itu, hidup Dewi berubah jadi neraka. Meskipun warungnya makin ramai, tapi setiap malam selalu ada kejadian aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam pertama setelah persembahan, Dewi terbangun jam 2 pagi. Dapur warungnya terdengar gaduh, seperti ada orang memasak. Padahal dia sudah yakin semua pintu dikunci rapat. Dengan langkah berat, Dewi menuju dapur. Suasana mencekam, bau anyir darah menyengat hidung. Dan di sana, di depan tungku, dia melihat sosok perempuan berambut panjang, punggungnya membelakangi Dewi.
Perempuan itu sedang mengaduk sesuatu di dalam kuali besar. Cairan merah kental meletup-letup di dalamnya. "Siapa kamu?" teriak Dewi ketakutan. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya hancur, penuh luka robek, matanya bolong seperti habis dicungkil. Dewi menjerit dan lari ke dalam kamar. Tapi suara ketukan dari dapur terus mengikuti. "Dewi, Dewi, bantu aku." Besok paginya, saat diperiksa, dapur bersih seperti biasa. Tidak ada jejak darah, tidak ada perempuan aneh. Tapi bau amis itu masih tercium samar. Hari-hari berikutnya, gangguan makin parah. Pelanggan-pelanggan Dewi mulai mengalami hal aneh. Ada yang melihat bayangan hitam duduk di pojok warung. Ada yang tiba-tiba kesurupan dan mengoceh pakai bahasa asing. "Dia belum puas. Dia mau lebih," kata seorang pelanggan perempuan yang kesurupan. Suaranya berat seperti laki-laki. Dewi mulai ketakutan, tapi dia tidak bisa berhenti. Setiap malam, dia masih harus melayani Pak Tono, yang makin lama makin buas. Suatu malam, saat Dewi selesai memenuhi tuntutan Pak Tono, dia menemukan sesuatu di bawah kasur dapur warungnya. Boneka kecil terbuat dari kain kafan, dengan rambut manusia asli dan jarum-jarum menancap di seluruh tubuhnya. Boneka itu berdarah, darahnya kental, berbau busuk. Dewi membuang boneka itu ke sungai belakang warung. Tapi keesokan harinya, boneka itu kembali, basah kuyup, tergeletak di atas meja makan. "Kamu nggak bisa kabur, Dewi." Suara Pak Tono tiba-tiba terdengar dari bayangannya sendiri di lantai. Malam makin lama makin panjang. Dewi sering merasa ada yang merayap naik di tubuhnya saat tidur. Bukan Pak Tono, sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang berbau tanah basah dan darah. Pernah suatu malam, dia terbangun karena merasa ada yang menjilat lehernya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara napas berat dari sudut kamar. Dewi mulai kehilangan akal. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Tapi warungnya tetap ramai. Pelanggan makin banyak, uang mengalir deras. Tapi semua itu terasa hampa. Sementara itu, Siti di warung seberang juga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu sore, Dewi melihat Siti memasukkan kepala ayam hidup ke dalam kuali mendidih sambil komat-kamit baca mantra. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, Dewi merasa Siti tahu persis apa yang sedang dia alami. Seperti dua orang yang terjebak dalam neraka yang sama. Malam itu, Dewi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia terjebak di tengah-tengah pasar gelap, penuh orang-orang bermuka rusak, menjajakan bagian-bagian tubuh manusia seperti daging sapi. "Ambil yang kamu mau, Dewi, bayar dengan tubuhmu." Suara-suara itu menggema di telinganya. Dewi terbangun dengan keringat dingin, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar bertanya dalam hati, "Apa aku masih bisa selamat dari ini semua?" Pagi itu, Dewi duduk sendirian di bangku belakang warung, tangannya gemetar menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya sembab. Ia belum tidur semalaman. Bayangan perempuan berwajah rusak, boneka kafan, dan suara-suara aneh terus menghantui pikirannya. Saat itulah, tiba-tiba Mbah Sarip datang. Lelaki tua yang dulu sering duduk-duduk di warung Siti. Badannya bungkuk, matanya sayu, tapi sorotnya tajam menembus. "Banyak darah tumpah di sini, Enduk," gumam Mbah Sarip sambil menatap sekeliling warung. Dewi menelan ludah. "Mbah, maksudnya apa?" Mbah Sarip menghela napas berat. Ia menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Dewi. "Kamu pikir kamu cuma jualan nasi padang? Hahaha, kamu sudah buka pintu ke dunia lain, Enduk." Dewi menunduk, mencoba menyangkal, tapi kata-kata itu menampar kesadarannya. "Aku tahu siapa yang bantu kamu. Dia sering keluyuran malam-malam ke kampung ini. Pakai baju serba hitam. Badannya kayak manusia, tapi hatinya udah bukan manusia lagi," lanjut Mbah Sarip, berbisik. Dewi membelalak. "Pak Tono?" Mbah Sarip mengangguk pelan.
Dia makelar pesugihan. Kerjanya nyari korban yang mau cepat kaya tapi mau bayar mahal. Dek, dada Dewi terasa dihantam palu. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Mbah Sarip mendekatkan wajahnya. Tiap kali kamu kasih tubuhmu buat dia, yang kamu tumbalkan bukan cuma diri sendiri. Warungmu ikut makan tumbal juga. Pelanggan yang makan di sini, satu-satu nasibnya celaka. Ada yang bangkrut, ada yang sakit keras, ada yang mati kecelakaan. Dewi terperanjat. Ia teringat pelanggan muda yang kemarin jatuh dari motor setelah makan di warungnya. Dan ibu-ibu yang mendadak kejang-kejang tanpa sebab. Darah balasan itu belum selesai, Nduk. Ini baru permulaan. Kamu baru dikasih bayangan rejeki. Tapi nanti kamu bakal bayar lebih mahal. Lebih dari sekadar tubuh. Air mata Dewi menetes. Ia merasa perangkap ini semakin dalam. Mbah Sarip berdiri perlahan. Sebelum pergi, dia sempat berbisik, kalau mau berhenti kamu harus cari jalan. Tapi ingat, setiap janji dengan makhluk itu nggak bisa diputus seenaknya. Begitu Mbah Sarip pergi, Dewi merasa dadanya sesak. Pikirannya berantakan. Ia mulai memperhatikan pelanggan yang makan siang itu. Wajah mereka tampak pucat, beberapa mengunyah tanpa gairah, seperti mayat hidup. Semakin sore, rasa takut itu berubah jadi parno. Dewi merasa setiap tatapan orang di warung seperti menghakiminya. Malamnya, Dewi memberanikan diri menulis pesan kepada Pak Tono. Ia mengetik dengan tangan gemetar. Aku mau berhenti. Aku gak kuat lagi. Tolong, bebaskan aku. Tidak butuh waktu lama, balasan Pak Tono masuk. Mau berhenti? Bayar dulu hutangmu, sayang. Tubuhmu belum cukup. Jiwamu juga masih milik kami. Dewi menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar tidak ada jalan keluar yang mudah. Saat itulah, suara langkah berat terdengar dari luar warung. Sesuatu atau seseorang sedang datang menagih apa yang menjadi haknya. Malam itu, Dewi duduk memeluk lutut di kamar kecil belakang warung. Di luar, suara langkah berat tadi makin jelas, mengitari warung seperti hewan buas mencium bau ketakutan. Dewi sadar kalau dia cuma diam, dia bakal habis. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponselnya dan mencari satu-satunya nama yang muncul di pikirannya. Mbah Sarip. Untungnya, orang tua itu mau menemui Dewi. Tak sampai 1 jam, Mbah Sarip sudah duduk lagi di bangku warung membawa buntelan kain lusuh. Kalau kamu mau melawan, Nduk, ada syaratnya, kata Mbah Sarip sambil membuka bungkusan itu. Isinya benda-benda aneh, kemenyan hitam, segenggam tanah kuburan, dan sebilah pisau kecil yang ujungnya sudah berkarat. Kamu harus potong hubungan sama dia, tapi jangan pakai kata-kata. Harus pakai darah. Dewi menelan ludah. Darah siapa, Mbah? Darahmu sendiri. Mbah Sarip menjelaskan, malam ini juga Dewi harus lakukan ritual pemutusan. Dia harus berdiri di tengah warung, membacakan mantra yang sudah ditulis di kertas, sambil menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya, meneteskan darah ke atas lantai. Kalau berhasil, katanya, ikatan dengan Pak Tono akan lemah. Tapi kalau gagal, Dewi bisa lebih parah. Arwah-arwah yang sudah ditumbalkan akan balik menuntut dia hidup-hidup. Pilihan Dewi tipis. Dia tahu kalau terus seperti ini, dia bakal hilang nyawa pelan-pelan. Malam itu juga, setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pulang, Dewi mengunci semua pintu dan jendela. Angin kencang bertiup, membawa bau anyir yang menyengat. Lampu-lampu berkedip seperti mau mati. Dewi berdiri di tengah ruangan. Tangan kirinya memegang pisau karatan, tangan kanannya menggenggam kertas mantra yang gemetar. Bibirnya kaku saat mulai membaca mantra. Kata-kata kuno yang asing di telinganya. Saat sampai di bait terakhir, Dewi mengangkat pisau, mengguratkan luka panjang di telapak tangannya. Darah langsung mengalir, jatuh menetes ke lantai. Tiba-tiba, suara dari luar makin keras. Suara ketukan, suara garukan, suara rintihan. Dewi, kamu milikku.
Dewi menahan air mata, tetap membaca sampai akhir. Darahnya makin banyak menetes. Lantai warung basah merah. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Dalam gelap itu, Dewi bisa mendengar langkah Kai masuk ke dalam warung. Tapi dia tidak berhenti. Dengan suara serak, dia terus melafalkan mantra, makin keras, makin cepat. Sesosok bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Mata merah menyala, tubuhnya besar dan berbulu. Sosok itu melayang mendekati Dewi. Napas Dewi tercekat, tapi dia tetap bertahan. Dia tahu kalau dia berhenti sekarang, semua usahanya sia-sia. Saat darah terakhir menetes ke lantai, angin besar menerpa dari semua arah. Sosok hitam itu meraung, melolong panjang seperti serigala di sayat besi panas. Lalu, hening. Lampu kembali menyala meski redup. Warung sepi, tidak ada suara langkah, tidak ada sosok hitam. Dewi jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas, tangannya berlumuran darah. Dia berhasil, atau setidaknya dia pikir dia berhasil. Dengan sisa tenaga, Dewi membalut lukanya dan merangkak menuju kamar. Namun, saat ia menutup pintu kamar, dia tidak sadar ada setitik darah yang belum sempat ia hapus membentuk pola aneh di lantai. Pola itu perlahan menyerap ke dalam ubin menghitam. Dan dari dalam kegelapan ubin itu, sesuatu mulai bangkit. Malam itu, Dewi pikir semuanya sudah berakhir. Dia mengira ritual pemutusan tadi cukup buat mengusir semua kengerian. Ternyata, dia salah besar. Sekitar jam 3 dini hari, saat Dewi sudah terlelap, suara berisik dari dapur kembali terdengar. Tapi kali ini bukan suara orang memasak atau mengaduk kuali. Ini suara seperti ada yang mencakar-cakar dinding, menggeram pelan, dan suara tawa anak kecil. Dewi membuka mata, jantungnya berdetak kencang. Dia berusaha mengabaikan, membungkus tubuhnya dengan selimut. Tapi suara itu makin lama makin dekat. Lalu sesuatu mencakar pintu kamar dari luar. Suara kuku menggeret kayu, lambat dan panjang. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu menyusul. Dewi menahan napas. Pintu kamarnya bergetar hebat, seperti ada yang mendorong dari luar. Dewi, main sama aku. Suara itu, suara anak kecil, tapi nadanya dingin, kosong, seperti bukan manusia. Dengan gemetar, Dewi bangkit dari kasur. Dia menahan pintu dengan tubuhnya, mendorong sekuat tenaga. Tapi makin ditekan, makin kuat dorongan dari luar. Tiba-tiba, sesuatu menyusup dari bawah pintu. Cairan hitam pekat, kental seperti oli, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Dewi mundur sambil menahan muntah. Dia sadar dia harus keluar dari warung ini atau dia bakal mati malam ini juga. Dengan cepat, Dewi mengambil kunci cadangan yang dia simpan di bawah bantal. Dia memberanikan diri membuka jendela kecil di kamar, satu-satunya jalan keluar. Saat dia membuka jendela, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Dari kegelapan luar terdengar lagi tawa cekikikan, kali ini dari segala arah. Dengan sekuat tenaga, Dewi memanjat keluar jendela, terjun ke tanah. Kakinya keseleo, sakit, tapi dia tidak berhenti. Dia berlari secepat mungkin, meninggalkan warung yang kini tampak seperti rumah setan. Tapi baru beberapa langkah, Dewi melihat sesuatu di depan jalan tanah itu. Barisan sosok-sosok berdiri berjajar, tubuh mereka rusak, mata kosong, sebagian besar membawa potongan tubuh manusia. Mereka berbisik pelan, memanggil nama Dewi berulang-ulang. Dewi! Dewi! Dewi menjerit dan berlari ke arah sebaliknya. Tapi jalannya buntu. Di depannya, sungai hitam mengalir deras. Saat dia berbalik, sosok-sosok itu sudah makin dekat. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua dengan kepala hampir copot, mengulurkan tangan yang penuh belatung ke arah Dewi. Bayar utangmu. Dewi mundur sampai tumitnya menyentuh bibir sungai.
Airnya bergelembung, mengeluarkan tangan-tangan kecil dari dasar sungai, berusaha meraih kakinya. Putus asa, Dewi berteriak sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, dari kejauhan ada suara gamelan terdengar. Suara itu keras, mistis, seolah membelah malam. Sosok-sosok itu mendadak berhenti, tubuh mereka bergetar hebat, lalu satu persatu mulai menghilang seperti debu tertiup angin. Sungai kembali tenang, jalanan kembali kosong. Dewi terduduk lemas di tanah. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat. Namun, belum sempat dia tenang, dari balik pohon besar di tepi sungai, muncul sosok lain. Pak Tono, tapi bukan Pak Tono seperti biasa. Tubuhnya kini penuh luka bakar, matanya merah membara, dan dari mulutnya meneteskan darah hitam. Dia berjalan perlahan ke arah Dewi, sambil tersenyum menyeramkan. "Kamu pikir kamu bisa kabur, Dewi?" Dewi mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pak Tono makin dekat. Napas busuknya terasa hingga ke wajah Dewi. Dan malam itu, di bawah bulan yang pucat, Dewi sadar semua ini baru permulaan. Dewi memaksakan tubuhnya bangkit, walau lututnya gemetar hebat. Pak Tono kini hanya berjarak beberapa langkah. Setiap dia melangkah, tanah di bawah kakinya menghitam, mengeluarkan bau daging terbakar. "Aku nggak mau ikut kamu," teriak Dewi sekuat tenaga. Pak Tono menyeringai. "Kamu udah janji, Dewi. Sekali masuk, nggak ada jalan keluar." Dewi mencari cara. Matanya melirik ke arah sungai. Ada batang bambu tumbang cukup besar buat digunakan sebagai senjata. Dengan sisa tenaga, Dewi meraih batang itu dan mengayunkannya ke arah Pak Tono. Tapi seperti hantu, tubuh Pak Tono tembus, lalu muncul lagi di samping Dewi. Dia mencengkeram lengan Dewi dengan tangan panas membara. "Aku akan bawa kamu ke tuan kita," desis Pak Tono. Dewi meronta. Dalam panik, dia teringat sesuatu, jimat kecil dari Kiai Hasan yang dia simpan di saku. Dengan cepat, dia mengeluarkannya dan menempelkannya ke dada Pak Tono. Seketika, tubuh Pak Tono bergetar keras. Dia berteriak melengking, suara yang bikin daun telinga Dewi nyeri. Tubuh Pak Tono melepuh, seperti lilin terkena api. Dari dalam tubuhnya muncul asap hitam pekat yang berputar-putar, membentuk wajah-wajah mengerikan. Dewi mundur, takut asap itu menyentuhnya. Dari balik asap, terdengar suara berat, bukan suara Pak Tono. Suara itu dalam, bergema, penuh amarah. Anak durhaka, berani melawan sumpah darah. Tiba-tiba, tanah di sekitar Dewi merekah. Dari dalam retakan, tangan-tangan hitam bermunculan, berusaha menarik Dewi ke bawah. Dewi berteriak, berusaha melepaskan kakinya. Tapi cengkeraman tangan-tangan itu kuat sekali. Saat itu, dari kejauhan suara azan subuh terdengar samar-samar. Suara itu seperti cambuk bagi makhluk-makhluk itu. Tangan-tangan hitam melemah, asap hitam menipis. Dewi memanfaatkan kesempatan. Dia mengumpulkan semua tenaga, melepaskan diri dari cengkeraman, lalu berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia berlari menuju masjid tua di ujung kampung, satu-satunya tempat yang dia percaya masih suci. Nafasnya memburu, kakinya berdarah-darah, tapi dia tidak berhenti. Di belakangnya, suara Pak Tono menggeram keras seperti binatang yang sedang terluka. Begitu sampai di halaman masjid, Dewi langsung sujud di teras. Dia menangis, tubuhnya menggigil hebat. Dari dalam masjid, Kiai Hasan keluar, membawa kitab dan segenggam garam kasar. Melihat kondisi Dewi, Kiai Hasan paham. Dia segera mengitari Dewi dengan garam sambil membaca doa keras-keras. Tak lama, suara gemuruh terdengar dari arah warung. Langit di atas warung hitam pekat, petir menyambar-nyambar, dan teriakan-teriakan penuh rasa sakit menggema. "Semua dosa harus ditebus, nak," ujar Kiai Hasan lirih. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Dewi hanya bisa menangis. Dalam hatinya dia sadar. Semua keserakahan, semua keputusan bodoh yang dia ambil,
kini berbalik menghancurkan hidupnya, namun belum selesai. Karena Kiai Hasan tiba-tiba memandangnya serius. "Ada satu kebenaran lagi yang harus kamu tahu," katanya. Dewi mengangkat wajahnya yang penuh air mata. "Apa, Pak Kiai?" Kiai Hasan menatap jauh ke arah warung yang kini hampir runtuh dilalap api hitam. "Pak Tono bukan manusia biasa," ucap Kiai Hasan pelan. "Dan kamu sejak awal sudah dipilih Dewi." Jantung Dewi berdegup kencang. Dipilih? Maksudnya apa? Sebelum Dewi sempat bertanya lebih jauh, Kiai Hasan menggandengnya masuk ke dalam masjid, meninggalkan warung, kampung, dan semua mimpi buruk itu untuk sementara. Karena rahasia terbesar masih tersembunyi, Dewi menghabiskan beberapa hari berdiam di masjid. Kiai Hasan dan beberapa warga menjaga dan merawatnya. Setiap malam, mereka bergantian membaca doa agar gangguan tidak lagi datang. Dari luar, semuanya terlihat tenang. Warung Dewi sudah dibakar habis atas permintaan Kiai Hasan sendiri. Kata beliau, itu satu-satunya cara untuk memutus ikatan kotor yang menjerat Dewi. "Warung itu udah kayak rumah buat setan," ujar Kiai Hasan suatu pagi sambil menatap sisa puing-puing hangus. "Kalau enggak dihancurin, dia bakal terus menarik korban." Dewi hanya mengangguk pelan. Hatinya kosong. Dia merasa kehilangan segalanya. Warung itu tadinya harapan hidupnya, sekarang justru jadi akar malapetaka. Pak Tono, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah malam mencekam itu, tak seorang pun melihat batang hidungnya lagi. Sebagian warga bilang dia kabur. Sebagian lagi percaya dia ditelan makhluk yang selama ini dia layani. Hari-hari berjalan. Dewi perlahan mulai menjalani hidup baru. Dia ikut membantu di masjid, membersihkan halaman, menyiapkan makanan untuk anak-anak mengaji. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti kampung. Warung Siti di seberang juga mendadak tutup. Siti sendiri kabarnya jatuh sakit parah, badannya kurus kering, matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Dewi sering duduk sendirian di beranda masjid, memandangi kampungnya yang tampak biasa-biasa saja. Seperti semua horor yang pernah terjadi hanya mimpi buruk semata. "Apa aku udah bebas?" tanya Dewi suatu sore kepada Kiai Hasan. Kiai Hasan mengelus janggut putihnya. "Kamu udah bertobat, Nak. Tapi jejak masa lalu itu kayak bayangan. Kadang masih ngikut, diam-diam." Dewi mengangguk, meski dalam hatinya tetap ada rasa khawatir. Kadang dia merasa masih mendengar bisikan samar di telinga saat malam tiba. Atau bau amis darah yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Tapi dia berusaha mengabaikan semua itu. Dia ingin percaya kalau semuanya sudah berakhir. Suatu malam, warga mengadakan syukuran kecil di halaman masjid. Mereka membaca doa bersama, berterima kasih karena kampung mereka dibersihkan dari kutukan yang sempat mencengkeram. Dewi ikut hadir. Dia tersenyum, walau senyumnya dipaksakan. Saat acara hampir selesai, seorang bocah kecil berlari menghampirinya. "Tante Dewi, tadi aku nemu ini di belakang masjid," katanya ceria sambil menyodorkan sebuah benda. Dewi menunduk melihat apa yang dibawa bocah itu. Sebuah boneka kecil terbuat dari kain kafan lusuh dengan rambut manusia asli melilitnya. Di dada boneka itu terjahit satu huruf besar, D. Dewi membeku. Tangan bocah itu dingin seperti es. Suasana syukuran tiba-tiba berubah hening. Bocah itu tertawa kecil, tapi suaranya berat, bukan suara anak-anak. "Kamu pikir semua udah selesai, Dewi?" bisik bocah itu. Dewi terhuyung mundur, napasnya tercekat. Saat dia menoleh mencari Kiai Hasan, orang tua itu berdiri diam di kejauhan. Tatapannya kosong, mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Langit malam terasa makin berat, angin dingin berembus kencang. Lampu-lampu di halaman masjid mulai berkedip-kedip.
Dan untuk pertama kalinya, Dewi sadar semua ini belum selesai. Bahkan mungkin semuanya baru saja dimulai. Dewi berdiri kaku. Boneka kecil di tangannya terasa berat, seperti membawa seluruh beban dosa masa lalunya. Anak kecil tadi menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak. Semua orang di halaman masjid seolah tidak melihat kejadian aneh itu. Mereka tetap bercanda, tertawa, seolah dunia Dewi dan dunia mereka sudah tidak lagi sama. Dengan gemetar, Dewi berjalan menjauh, membawa boneka itu. Ia melangkah ke sungai kecil di belakang masjid. Hatinya berteriak ingin membuang benda itu, melepaskan semuanya. Namun saat dia mengangkat boneka itu tinggi-tinggi, tiba-tiba tanah di tepi sungai amblas, membentuk lubang besar hitam pekat. Dewi terjatuh ke dalamnya. Dia menjerit, tubuhnya terhisap dalam kegelapan tanpa dasar. Aroma tanah busuk dan daging busuk memenuhi udara. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, Dewi sadar dia tidak sendirian di dalam sana. Di sekelilingnya ada puluhan, tidak, ratusan perempuan. Wajah-wajah mereka rusak, mata bolong, mulut robek, tubuh berlumuran darah. Mereka merangkak pelan ke arah Dewi. "Selamat datang," bisik mereka bersamaan, suaranya menggema mengerikan. Dewi berusaha berlari, tapi kakinya berat, seperti diikat. Para perempuan itu menangkapnya, menyeretnya ke tengah. Di tengah lingkaran itu berdiri Pak Tono. Tapi kali ini, wajah Pak Tono berbeda. Matanya hitam penuh, senyumnya melebar hingga ke telinga, tubuhnya jauh lebih tinggi dari manusia biasa. "Kamu pikir ini semua tentang warung, Dewi?" Suaranya menggelegar. Dewi hanya bisa menangis. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pak Tono mendekat, lalu menunjuk ke dada Dewi. Dewi menunduk dan melihat kulitnya terbelah sendiri, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Bukan organ tubuh biasa, tapi sebuah boneka kafan kecil, persis seperti yang ia buang ke sungai. Boneka itu berdetak seperti jantung. "Kamu bukan korban, Dewi," bisik Pak Tono di telinganya. "Kamu adalah bagian dari mereka." Tubuh Dewi gemetar hebat. Dia ingin menyangkal, tapi memori mulai mengalir masuk ke kepalanya. Kenangan yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Kilasan masa lalu, seorang perempuan muda berwajah mirip dirinya menyerahkan bayi ke seorang dukun hitam. Bayi itu adalah dirinya. Dewi bukan manusia biasa. Dia lahir dari perjanjian gelap, dibesarkan untuk menjadi wadah bagi entitas yang lebih besar. Selama ini, warung, pesugihan, semua gangguan hanyalah persiapan. Ritual bertahap untuk membangkitkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan sekarang, saat tubuhnya pecah perlahan dari dalam, Dewi melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dewi bukan korban. Dia adalah penerus kutukan. Tubuhnya berubah, kulitnya membiru, matanya menghitam. Para perempuan rusak di sekitarnya berlutut, menyembahnya. Pak Tono tersenyum puas dan perlahan menghilang ke dalam bayangan. Di dunia atas, kampung itu tetap ramai, seolah tak terjadi apa-apa. Orang-orang makan, tertawa, tidur. Tidak sadar, mereka hidup di bawah bayang-bayang ratu kegelapan baru. Yang dulunya hanya seorang pedagang warung kecil. Dewi membuka matanya, sekarang bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai penguasa mereka. Dan cerita baru saja dimulai.